Halo pemirsa, jumpa lagi di program Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Litmila. Dan saya Don Bosco Selamun. Ya, untuk episode kali ini, Bang Don, kalau kita mau meng-highlight 4 bulan terakhir sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya. Sudah 4 bulan ini kalau dalam hitungan berita sebenarnya sangat terasa lama ya, karena kita kan wartawan biasa melihat beberapa isu tuh. Betul. Berapa lama sih dia bisa bertahan? Biasanya tidak terlalu lama. Tidak terlalu Seminggu, lalu kemudian peaknya, lalu kemudian turun. Tetapi ini sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan. Jadi ini artinya peristiwa ini sangat menyita perhatian publik. Dan itu terasa di YouTube kita ya? Terasa Bang di Don? YouTube kita, terasa komentar followersnya itu ramai sekali dan mereka involve betul dengan kasus itu. Iya. Kasus ini adalah kasus Vina, bukan? Benar sekali, kasus Vina yang hampir setiap hari dikawal oleh Nusantara TV. Betul. Kalau kita membandingkan dengan media-media lain, mungkin hanya kita yang masih bertahan mengawal kasus ini. Setiap hari breaking news untuk terakhir sidang PK 6 terpidana yang masih terus bergulir. Kita juga masih menyiarkannya hampir dari sejak pembukaan sampai sidang itu ditutup. Terutama karena kasus ini dalam perspektif editorial kita ada korban ketidakadilan. Korban ketidakadilan itu karena kesalahan hakim atau kekeliruan hakim memutuskan, atau karena kesalahan atau kesengajaan petugas menyiksa para terpidana, lalu kemudian mereka tercabut kemerdekaannya, lalu dipenjara seumur hidup. 8 orang, 7 orang seumur hidup, 1 karena di bawah umur 8 tahun. Jadi kalau lihat seperti ini soal tragedi kemanusiaan sebetulnya. Iya. Dan hari ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang bukan narasumber tahun 2024, tetapi narasumber sejak 2016, Bang Don. Betul. Narasumber yang tahu betul kasus ini sebelum kasus ini meledak seperti di tahun ini. Iya, dan kalau kita lihat perjalanan kasusnya sampai sekarang, mestinya kalau kita lihat kasusnya, menyimak kesaksian di persidangan PK, rasa-rasanya kita akan menemukan titik terang bagaimana orang-orang yang dihukum seumur hidup ini bisa bebas dengan PK. Ya. Tetapi orang di belakang peristiwa yang membuat kemungkinan orang ini bebas atau orang-orang ini bebas adalah narasumber kita ini. Oke. Sometimes kita itu merasa orang-orang seperti ini kayak tidak penting. Bahkan mungkin kadang-kala Tasya itu merasa penting kan sebagai penyiar, kadang-kadang ya. Kadang-kadang Sama harus seperti diakui. perasaan saya sebagai pimpinan televisi kadang-kadang merasa penting. Ada orang lain juga yang di luar sana merasa penting banget dan menjadi punya jasa banget. Tapi orang ini tidak. Oke, langsung saja kita Dan sapa dia, ya. menurut saya dia adalah seorang pahlawan. Seorang pahlawan. Silakan Langsung sapa. saja. Ya, kita langsung sapa pemirsa sudah hadir di Doncast Ibu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman. Halo Bu Titin. Halo. Terima Ibu kasih Titin sudah datang ke studio kami jauh-jauh dari Cirebon ya Bu ya. Ya, tidak jauh juga kalau jalan tol sekarang. Nggak jauh ya, tapi ya lumayan lah, cukup jauh lah dibanding narasumber-narasumber lain yang mungkin datang dari dalam Jakarta nih, dari jauh-jauh dari Cirebon datang ke studio kami. Terima kasih sudah meluangkan Yang waktu. menarik mungkin ya Tasya ya, bagaimana daya tahan, endurance, mengikut dan mengawal perkara ini selama 8 tahun. Iya, mungkin Bu Titin bisa ceritakan stamina dan energi dari mana Bu Titin bisa bertahan dari 2016 sampai 2024. Apa yang mungkin Ibu Titin katakan pada diri sendiri untuk bisa terus bertahan mengawal kasus ini? Saya tuh ngelihat apa yang disampaikan Mbak tadi juga nggak nyaman, Mbak, karena saya tidak pernah berpikir yang Mbak sebutkan dan Bang sebutkan tadi. Nggak ada urusan saya dengan sebutan pahlawan, nggak ada. Saya cuma di 2016, saya tahu banget penderitaan 8 terpidana karena saya yang menyaksikan waktu itu. Bukan saja ketakutan mereka, tetapi ketakutan orang tuanya. Makanya saya tuh kalau misalnya disebut pahlawan nggak nyaman, saya nggak nyaman karena apa yang saya kerjain di 2016, saya merasa saya gagal. Itulah kenapa kesedihan itu terus ada gitu. Sebetulnya saya dari 2016 meyakini mereka itu tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya yakin betul. Dan saya sebetulnya karena keyakinan saya itulah, saya juga sempat melapor kemana-mana.
Karena apa? Saya melihat penderitaan mereka. Walaupun sampai dari sejak mereka penangkapan, saya hanya berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya tahu betul kesedihan orang tuanya luar biasa. Tahu betul bagaimana mereka menangis di pundak saya. Tolong Bu, saya tahu betul. Saya tahu betul juga prototip setiap orang tuanya. Mereka itu semua kerjanya kuli bangunan. Dan ketika sebetulnya kan waktu ditangkap 9 karena ada Aldi. Ketika mereka ditangkap juga mereka nggak ngerti mesti kayak gimana. Saya pada saat terjadi penangkapan memang semuanya sebetulnya sudah kasih kuasa ke saya. Dari tanggal 31 ketika Eko tertangkap dan yang lainnya semua ngasih surat kuasa ke saya. Bu Titin yakin bahwa mereka sama sekali tidak bersalah. Yakin itu kan berarti ada basis faktanya. Apa? Saya yakin betul karena waktu itu yang dihembuskan isu geng motor. Karena memang di 2016 itu ada instruksi tembak di tempat bagi anggota geng motor. Sementara dari awal saya sudah berulang kali tanya ke keluarganya, mereka geng motor bukan. Gitu. Pertama itu, kedua, justru ada beberapa yang justru tidak punya motor, tidak memiliki motor dan belum mahir naik motor. Itu Sudirman itu salah satunya. Keluarganya, mohon maaf kalau saya ngomong, secara intelektual jauh, bukan cuma Sudirmannya, keluarganya juga gitu. Mohon maaf, gennya mungkin ibu bapaknya bukan termasuk orang yang secara komunikasi bagus. Sudirman itu belum bisa naik motor. Malah 1 bulan sebelumnya ketika naik motor, belajar motor, nabrak gerobak yang jualan. Kan setelah saya terima kuasa itu saya terus cari ini masalahnya ada di mana gitu. Padahal kan memang waktunya singkat. Tapi saya waktu itu Bu Titin sendiri ya? Sendiri. Jadi mencari data fakta tentang semua yang dijadikan tersangka itu dilakukan sendiri? Iya, karena saya kan basicnya wartawan. Saya wartawan investigasi. Jadi saya lakukan sendiri waktu itu. Memang kalau surat kuasa ini, saya waktu itu bergabung dengan pengacara senior. Tetapi semua penelusuran lapangan memang diserahkan kepada saya. Hanya mungkin kop suratnya saja yang saat itu saya gunakan. Singkat cerita Bu Titin, kita simak persidangan yang sekarang ada. Bagaimana pengakuan para terpidana yang kemudian disiksa, ditendang, lalu kemudian dikasih minum air kencing, makannya disiram di lantai, lalu kemudian orang harus makan bukan pakai tangan. Kan kita lihat semua kesaksian itu. Apakah Ibu Titin pernah mendengar cerita itu pada tahun 2016? Itu sudah pernah disampaikan Pak di dalam persidangan 2016. Cuman tidak sedetail sekarang. Mereka juga nggak nyebut nama. Cuman waktu hakim waktu itu menyatakan kamu melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan BAP, itu mereka enggak. Saya ngomong, saya terpaksa mengakui karena disiksa, disetrum, dianiaya, disuruh minum air kencing. Sebetulnya itu sudah disampaikan di sidang 2016, bukan sekarang. Bukan hanya sekarang, hanya mereka tidak bisa detail seperti sekarang ceritanya karena pasti dipotong ketika terlalu banyak cerita. Nah, yang tidak dipahami pada sidang saat ini, sidang PK, kenapa sih jaksa selalu nanya apa dipukul di muka persidangan? Konteksnya kan bukan seperti itu. Ketika mereka misalnya bercerita seperti sekarang, apa yang terjadi ketika setelah sidang kembali lagi ke rumah tahanan? Kepikir nggak apa yang terjadi? Saya tuh mohon maaf sampai kadang-kadang saya nggak ini. Setiap jaksa nanya di PK sekarang, apakah waktu di sidang dipukulin? Kok logikanya nggak ketemu? Di sidang tidak mungkin dipukulin. Iya, tapi kalau mereka bercerita seutuh ini, apa yang akan terjadi ketika selesai sidang, kemudian masuk lagi ke rutan? Siapa yang bisa akses ke rutan? Nggak ada, kecuali penyidik di tahun itu. Karena apa yang akan terjadi? Kalau kita dengar dari kesaksian itu kan ada orang yang atau terpidana yang matanya di balsem.
bahkan membalsem alat kelamin. Ini kadang-kadang ada pertanyaan, Tasya, are you a human being? Iya. Itu pertanyaan, apakah orang-orang seperti ini manusia gitu? Apa ada perasaan kayak begitu? Jangan pada saat penyiksaan, karena kan semua juga kan dalam sidang di 2016, semua penyidik yang dihadirkan sebagai saksi itu tidak pernah mengakui. Tidak pernah mengakui telah melakukan penyiksaan. Tetapi saat penangkapan, kan saya juga waktu itu berusaha menggali. Sebetulnya waktu penangkapan seperti apa ceritanya? Ada salah satu penyidik, sebenarnya ada di dalam pledoi saya. Dia mengatakan saya nggak ngerti detailnya penangkapan itu seperti apa karena saya nggak fokus. Jawaban yang disampaikan yang melakukan penangkapan, mohon maaf, anak buahnya pelapor di muka sidang. Tetapi itu diterima oleh hakim jawaban seperti itu. Ini berarti nama-nama penyidik semua Bu Titin punya ya? Paham, ya. Karena ada kan para terpidana kan ketika ditanya kenal namanya, kan banyak yang tidak mengaku mengaku tidak kenal kan gitu kan. Tapi di dokumen Bu Titin semua ada. Ada. Oke, saya ingin kembali lagi ke hari ini Bu Titin. Ketika filmnya kemudian meledak dan kemudian itu semacam menjadi pintu jalan terbuka untuk kasus ini kembali menjadi sorotan. Bu Titin sendiri pada waktu awal Mei itu kaget tidak, terkejut tidak betapa kemudian atensi publik sampai hari ini ya 4 bulan setelah film itu begitu loyal dan begitu memberikan dukungan kepada kasus ini. Saya boleh cerita awalnya dulu ya Mbak. Yeah. Ketika film itu ramai, saya memang didatangi oleh beberapa media. Mereka bilang, Mbak Titin, ini nggak benar ini film gitu. Karena film itu betul-betul versi polisi lah. Ya. Dan sebetulnya di 2016 semua wartawan tahu ini rekayasa, tapi mereka nggak bisa ngomong. Gitu, semua paham. Karena gini, di 2016 ketika saya ngomong ini loh, kan sidang tertutup, seluruhnya tertutup. Ini loh hasil sidang begini, Mbak Titin nggak bisa apa yang Mbak omongin di sidang itu sampai ke media. Kenapa? Saya sudah dipanggil Kapolres, gak usah ngomongin pengacaranya, blow up aja kekejaman ini. Sudah dipanggil terus, saya udah ngomong ini nomor handphonenya Bu Titin, dia itu dedemitnya wartawan. Dikasihlah nomor handphone saya ke gitu. Jadi ada pengakuan seperti itu. Jadi di 2016 saya juga tidak bisa berharap banyak dari media lokal apalagi nasional walaupun saya juga dari wartawan. Kalau hari ini tiba-tiba kemudian kasusnya naik lagi dan betapa atensi publik luar biasa. Ya, luar biasa dan sangat setia loh Bu Titin. Ini termasuk kasus yang sangat setia dikawal oleh publik. Iya. Nah, ketika ramai kan saya diteleponlah oleh Pak Suwandi waktu itu dari Diskursus. Sama, saya bilang saya nggak bisa komentarin film. Saya akan bawa fakta persidangan. Soalnya begini, kan waktu film ini keluar itu kan versi yang betul-betul berbeda dari versi yang dipunyai oleh Ibu Titin. Dan pada saat awal kalau saya ikutin dokumen-dokumen untuk pemberitaan pada saat itu, Ibu Titin ini kan dibully kan? Itu menjadi public enemy. Dan sekarang berubah menjadi terbalik. Bu Titin tadi kita bicara ini menjadi pahlawan sebetulnya, gitu. Ketika ada situasi yang terbalik seperti ini, bagaimana perasaan Ibu Titin? Saya kan udah ngomong saya nggak mau disebut seperti itu. Buat saya penderitaan 8 orang itu sangat luar biasa, Pak, Bang, sangat luar biasa. Jadi saya sendiri nggak pernah nyaman kalau saya disebut pahlawan, nggak nyaman. Walaupun sekarang misalnya dari zakat Natal gitu. Kadang-kadang kan dalam kondisi sekarang semua publik sudah paham ini ada rekayasa. Mereka misalnya ngasih bantuan, saya tetap sedih. Apa yang diberikan ke Saka itu nggak pernah bisa menggantikan kehilangan dia selama dia saya selalu nggak nyaman kalau saya selalu dibilang enggak, saya nggak nyaman. Makanya itu bukan tujuan saya, cuman saya berpikir 2016 itu gila, mereka menderita luar biasa itu. Makanya saya tuh selalu nggak suka gitu dibilang gitu tuh, kenapa sih ngomongnya seperti itu gitu, padahal penderitaan 8 terpidana itu saya sih hanya lakukan apa yang bisa saya lakukan saat itu walaupun temboknya luar biasa berat gitu. Jadi buat saya sih justru yang pahlawan itu 8 terpidana itu, mereka begitu kuat dengan penyiksaan yang luar biasa
gitu. Kalau saya kan hanya berada di luar, saya mencoba meyakinkan di 2016, saya juga mencoba meyakinkan di 2024. Yang pahlawan itu mereka ya. Baik, di 2024 ini lagi-lagi kembali lagi ke pertanyaan bagaimana Bu Titin bisa menemukan energi dan stamina yang begitu. Kalau memang 2016 rasanya tidak berdaya sekali kan tadi Bu Titin katakan ya, tapi 2024 ini begitu kasusnya meledak, ini kan langsung kemudian Bu Titin harus berbagi apa istilahnya, berbagi lapak dengan pendatang-pendatang baru ya. Ada puluhan, ada bahkan ratusan kuasa hukum yang kemudian mau loncat untuk menangani kasus ini. Perasaan Bu Titin seperti apa? Ya kalau saya sih perasaannya luar biasa bahagia. Sedikit pun saya tidak pernah berpikir buruk terhadap semua pengacara yang tergabung, enggak. Malah saya ingat betul waktu itu saya berkomunikasi dengan Pak Reza Indragiri. Ketika Pak Reza sudah paham berkas saya, satu hal yang Pak Reza sampaikan, Bu Titin nggak bisa Bu Titin jalan sendiri. Yang kita hadapi, yang Ibu hadapi itu kekuatan yang sangat besar. Butuh orang-orang besar yang bisa membuka ini semua. Karena itulah saya tidak pernah berpikir buruk pada siapapun. Mengagumkan sekali loh jawabannya. Buat saya membuat saya agak terhenyak karena saya tidak mengira bahwa Bu Titin semurni saya itu ya. Saya sangat genuine untuk merasa bahwa dia bukan pahlawan. Ya. Tetapi kan kita yang melihat perjalanan kasus ini, rasa-rasanya ya, secara editorial menurut saya kita layak menyebutnya seperti itu. Baik. Tidak akan ada kasus ini sampai di titik ini sekarang kalau tidak ada Bu Titin yang endurance-nya dan stamina-nya. Tanpa Ibu Titin tidak akan seperti ini. Dan tanpa Ibu Titin tidak akan ada titik terang kemungkinan 7 orang bisa dibebaskan. Kita masih akan bahas lagi nanti, tapi kita harus break dulu Bang Don. Nanti saya juga masih mau membahas apa yang membedakan kasus ini dengan kasus-kasus lain. Kalau kita lihat kan ada beberapa kasus yang setelah kasus Vina itu sempat bermunculan dan itu kemudian menjadi catatan betapa bobroknya oknum penegak hukum di Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast. Dulu saya punya Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama kuasa hukum Saka Tatal dan juga Sudirman, Titin Prialianti. Ibu Titin, saya ingin menyambung tadi sebelum kita break. Saya ingin bertanya Bu Titin, menurut pandangan Bu Titin apa yang membedakan kasus Vina ini jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang juga mungkin mempertontonkan betapa bobroknya sebagian oknum dari penegak hukum? Saya melihatnya yang membedakan karena dari 2016 saya meyakini peristiwa ini tidak pernah ada. Saya meyakini ini sebetulnya peristiwa kecelakaan. Mohon maaf kalau peristiwa yang sudah ada kan peristiwanya ada. Apakah ada penganiayaan? Kalau ini kan peristiwanya tidak ada. Dibuatlah rekayasa yang luar biasa. Awalnya di tingkat penyidikan di Polres Cirebon Kota, tetapi akhirnya diamini oleh institusi yang lain, kejaksaan dan kehakiman. Iya, perlu kolaborasi dari 3 institusi berarti ya. Kolaborasi tanda kutip. Iya, kolaborasi yang tidak karena positif. Kemudian misalnya tiba-tiba kalau saya sebagai jurnalis dan yang pernah meliput di pengadilan di masa awal-awal saya bekerja sebagai jurnalis, ini kalau lihat kasus ini itu seperti kayaknya kok di sidang tidak diteliti lebih dalam, lalu kemudian ketok palu 7 orang dihukum dengan hukuman yang sama untuk sebuah rekayasa untuk mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan yang sama. Tapi kan agak susah diterima akal sehat untuk mengatakan apakah kualitas keterlibatan para pelaku itu sama. Iya, kemudian dipukul karena sama yang rata. Kita pelajari adalah pasti ada aktor intelektualnya, pasti ada pelakunya, pasti ada peserta yang membantu dan seterusnya. Masa dihukum sama-sama seumur hidup? Iya, itu masuk dalam salah satu novum ya Bu Titin tentang ketidakcermatan hakim dalam memutus. Kekeliruan majelis. Kekeliruan majelis. Oke, kita masuk ke perkembangan terbaru akhir-akhir ini masih berjalan PK 6 terpidana. Saya ingin bertanyanya mulai dari mengapa Anda tidak mau masuk ke dalam tim? Sebetulnya waktu semua ke-7 terpidana itu dipegang oleh Pradi, dari awal Pak Otto sudah mengkomunikasikan
Karena semua berkas yang dari Pradi juga, untuk ke Pradi saya serahkan semua. Waktu saya menyerahkan ke Pradi, itu saya persentase di sana. Saya jebarkan siapa-siapa saja saksi yang merugikan saat itu. Saya buka semuanya, kemudian ada detail-detail yang saya paparkan. Waktu itu saya langsung berkomunikasi dengan Bapak, saya nggak peduli, saya nggak masuk puasa. Nggak peduli. Yang penting 7 orang ini selamat. Dari awal saya udah ngomong gitu. Kenapa Ibu? Jadi kenapa Ibu nggak mau masuk ke orang-orang kan biasanya cari panggung. Iya. Kenapa Ibu tidak? Saya kan nggak mikirin saya, Pak. Bang, saya tuh nggak pernah, maksudnya saya tuh ngerasa nggak ngerjain apa-apa gitu loh. Walaupun asumsinya gitu, saya hanya lakukan apa yang harus saya lakukan terhadap mereka. Jadi saya katakan itu, cuman waktu itu Bapak Oto Hasibuan, nggak bisa Bu, Ibu harus masuk puasa karena Ibu yang paling tahu. Gitu. Ya akhirnya ya siap Bapak, terima kasih atas penghargaannya. Cuman berjalannya waktu, karena saya juga tiba-tiba kok jadi terlalu melebar kemana-mana. Pada tanggal 1 Agustus 2024, saya berkomunikasi lagi dengan Bapak Oto Hasibuan. Karena waktu itu 6 terpidana sudah masuk, belum Sudirman. Belum Sudirman. Saya bilang, Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, padahal saya udah tanda tangan kuasa waktu itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepercayaan Bapak ke saya, tolong lepaskan saya dari kuasa ke 6 terpidana. Karena tidak akan ada yang bercerita bagaimana sebetulnya merekanya harus saya dampingi karena saya udah punya kuasa. Tapi mereka nggak dapat kesempatan itu. Saya yang akan menceritakan bagaimana kondisi di persidangan. Saya Itu yang lebar. membuat Ibu memilih jadi saksi. Jadi memutuskan menjadi saksi. Tidak ada perasaan bahwa saya harus duduk di kursi pengacara karena saya paling tahu harus menanyai apa kepada saksi dan ahli. Tidak ada perasaan seperti itu ya Bu Titin? Nggak ada. Saya benar-benar gimana caranya mereka, karena saya yakin mereka nggak salah. Saya yakin betul di 2016. Saya kalau misalnya orang ngomongin soal apa, soal saya, keburukan saya nggak peduli. Tapi saya akan jaga ke-7 terpidana itu. Dengan cara saya selalu ngomong gitu. Jaga 7 terpidana dengan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi dan saya pegang data ini dari awal. Jadi sejak awal pertama kali saya muncul, saya nggak pernah ngerti dihujatnya seperti apa. Saya nggak peduli. Tapi ketika klien saya disentuh, saya akan marah luar biasa kepada siapapun. Itulah saya sih nggak peduli dari awal gitu. Dan Bang. isi kesaksian Bu Titin adalah mengungkap bahwa ini rekayasa. Ya. Kira-kira begitulah. Ya. Dan itu memperkuat apa yang sudah kita dengar di pengadilan. Ya. Karena gini, rekayasa mereka, karena kan secara fisik mereka mengalami perlakuan yang luar biasa. Betul. Tapi dokumen itu kan saya yang punya. Itu. Kalau misalnya saya sebagai kuasa diperlihatkan kepada siapa? Kepada para terpidana sekarang, kan mereka juga nggak ngerti. Tapi kalau saya sebagai saksi, saya bisa perlihatkan dokumen ini kepada kuasa hukum, kepada hakim, kepada jaksa yang ada di ruang sidang itu. Saya masih ingat, Tash, ketika kita menginterview Pak Susno Duaji di sini, Iya. mantan Bareskrim, dia berani bertaruh. Ini kasus fiktif. Iya. Ini kasus fiktif menurut mantan Kabar Eskrim Susno Duaji, Bu. Itu juga keberanian yang sama akan Ibu sampaikan, bukan? Iya. Kalau kita lihat, ini kan dalam perkara itu ya, kalau lihat tempus, kemudian lokus, menyimak berbagai kesaksian. Tadi saya bilang, ada titik terang bahwa itu betul perkara fiktif dan 7 orang ini mestinya dibebaskan. Ibu kan pernah ada cerita bahwa Ibu tuh punya foto-foto ya. Yeah. Ada beberapa foto di sini, kan ada cerita di pengadilan versinya penyidik sama penyelidik itu kan mati karena ditusuk, bukan? Yeah. Dari foto ini ada Eki ya. Ada bagian perutnya kelihatan. Ada bagian perut yang kelihatan karena di situ dinyatakan perut ditusuk di perut. Yeah. Tapi di foto ini perutnya bersih. Eki. Bu Titin, ini foto dari mana? Foto dari mana ini, Bu? Kalau foto ini sebetulnya saya dapatkan dari seseorang yang ketika perkara ini muncul luar biasa, ramainya dia datang ke saya akan bantu Ibu dengan bukti yang saya miliki. Ini dari kapan Dari? datang ke Ibu? Sejak Kapan ini bulan dapatnya? Bulan Mei. apa? Oh, dari 2024. awal. Baru ya? Oke. Ya. Berarti baru. Juga ada Sudah foto, filmnya Ya. ada foto Vina. Ada foto Vina yang memperlihatkan juga tidak ada tanda-tanda bahwa ini
mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Penyiksaan yang luar biasa. Seperti di dalam tuntutan, seperti putusan. Ini berarti saksi atau sebenarnya bukan saksi, hanya orang yang memang kebetulan ada di TKP kemudian foto. Ini menjadi saksi dia juga? Bukan. Nah, karena ada kan saksi yang namanya Nazarudin juga yang katanya ibu menunggu fotonya yang ada di handphonenya yang lagi diekstraksi gitu. Foto-foto itu nasibnya gimana sekarang? Belum, karena gini, akan ada 2 handphone. Yang satu dibuka memang tidak ada yang menggambarkan itu. Nah, handphone yang lainnya kemarin baru saya ambil dari Cianjur. Sekarang karena sedang dipulihkan, karena sempat saya buka di Cirebon nggak bisa, sedang dipulihkan oleh ahlinya di Jakarta. Jadi saya belum dapat hasilnya. Oke. Bu Titin boleh cerita ini apa saja yang dibawa Bu Titin? Ini ada bundel besar sekali nih, apa Bu Titin? Ini kalau dalam persidangan kan biasanya kita sesuai dengan undang-undang, kita minta berkas apa sih yang tertuang di sini. Kita mintakan secara resmi ke pengadilan melalui panitia. Jadi ini 2016 ya? 2016. Oh, ini diambil lagi dari pengadilan? Bukan? Ya, yang menyerahkannya pengadilan. Jadi semua berita acara pemeriksaan, kemudian LP pelapornya ada di sini semua. Semua saksi-saksi juga ada semua di situ. keterangan-keterangan saksi, kemudian juga hasil-hasil penyidik visum. yang tadi Bu. Termasuk penyidik yang atau penyelidik yang kemudian memukul, menganiaya dan seterusnya kan? Ya, ada di tetapi sini namanya kan? Kalau namanya ada di sini, tapi kan perlakuannya tidak pernah diakui. Apalagi di sini di persidangan juga nggak pernah diakui. Ini sudah besar sekali Bu Titin, terus yang di dalam koper apalagi Bu Titin? Ini sama aja, ini berkas-berkas dari terutama dokumen-dokumen, karena kan saya juga ketika saya tidak bisa bertemu dengan 7 tersangka waktu itu yang ditangkap, saya juga kan lapor kemana-mana. Nah, dokumennya semuanya masih lengkap. Kemudian juga dengan termasuk ke Propam Polda Jabar, kemudian ke Komnas HAM, ke Komisi Yudisial sudah saya laporkan semua, tetapi dan dokumen itu masih tersimpan. Tanda terimanya masih substempel, itu masih utuh. Jadi semua ada. Kembali ke foto ini dengan dokumentasi. Apa, Tasya? Kembali ke foto ini yang dianggap bahwa itu Eki itu meninggal karena ditusuk gitu. Tetapi dalam foto ini tidak terlihat gitu. Kan itu confirm juga dengan otopsi di rumah sakit. Ya, di rumah sakit ya. Dengan otopsi saat penggalian mayat. Kalau visum kan sudah menyatakan juga tidak ada luka tusuk. Visum awal dinyatakan tidak ada luka tusuk. Dalam perjalanan kasus ini, Ibu pernah nggak mengadukan ke polisi tentang penganiayaan ini? Kan pada tanggal, ketika saya sudah mendapat kuasa di tanggal 31 Agustus, sampai saya kan datang ke Polres Cirebon Kota. Kuasa ini didapat caranya seperti apa? Saya datang ke Polres Cirebon Kota, saya bilang itu ada 8 ya ditangkap, ya Mbak Titin gitu. Ini saya pegang kuasanya, coba tanda tanganin, mana saya pengen ketemu orangnya gitu. Nanti dulu Mbak Titin belum dapat izin dari komandan. Terus ini gimana? Saya harus tanda tangan kuasa dong gitu. Waktu itu yang menerima semuanya itu Bapak Imanuddin. Akhirnya diterimalah. Terus kapan saya masuk nih? Nanti yang penting tanda tangan kuasa dulu, saya usahakan nanti sore diambil lagi gitu pesan beliau. Jadi saya anterin pagi, sore diambil. Terus berturut-turut sampai dapat 7 saya. Terus kapan saya dapatnya gitu? Dapat ketemunya kan gitu. Ternyata tanggal 2 itu sudah ada foto yang babak belur. Foto babak belur ya? Foto babak belur. Oh, artinya sudah disiksa sudah sebelumnya disiksa. Kan? Pas penangkapan berarti langsung tanggal 2 sudah beredar foto babak belur. Orang tuanya histeris dong. Nah, tanggal 3 saya datang lagi ke Polres Cirebon Kota. Ternyata mereka sudah dipindahkan seluruhnya ke Polda Jabar. Pada waktu itu tidak berdaya sekali ya Bu Titin, tidak bisa akses sama ke media juga tidak. Misalnya ke media kan bisa diributkan. Iya, bahwa ada penyiksaan. Ada penyiksaan dan kemudian pengacara tidak diizinkan untuk mendampingi. Iya. Sudah disampaikan. Tetapi ya itu ketika media yang justru jumpa pers kekejaman itunya yang besar-besar. Kekejaman pembunuhannya. Ya, kekejaman geng motornya. Geng motor. Karena kan waktu itu isu yang dihembuskan mereka geng motor. Itu yang dihembuskan. Sometimes memang Tasya, kadang-kadang kerja media kita ini ada
tidak benarnya. Karena ketika mereka ngepost di satu tempat, biasanya jadi paduan suaranya sama, menjadi PR di tempat mereka ngepost. Dan mungkin ini adalah gambaran serupa yang terjadi ketika kasus ini berlangsung. Sehingga semua yang keluar itu adalah versi polisi. Lalu kemudian keluarlah dalam bentuk film yang juga Vina sebelum 7 hari. 7 hari, iya. Yang juga versinya kira-kira begitu. Padahal ibu kan wartawan juga. Dan suami saya itu pernah jadi ketua PWI. Itu. Tapi nggak mempan, ya, nggak mempan sama sekali. Saya minta tolong karena memang sudah kelihatannya tekanannya sudah luar biasa, tidak usah diekspos secara luar biasa, tapi blow up saja kekejaman geng motornya. Instruksinya seperti itu. Tekanan luar biasa itu seperti apa di sekelas Cirebon? Ya walau bagaimanapun, mohon maaf, saya pernah posisi sebagai redaktur. Betul. Kan pasti yang di lapangan itu ada bekas anak buah saya gitu loh. Betul. Nggak mungkin nggak ada. Hampir misalnya waktu itu 60%-nya ada. Apalagi suami saya pernah jadi pemimpin redaksi, kemudian pernah jadi ketua PWI. Berarti kan seluruhnya. Tapi itu nggak benar-benar nggak bisa kita minta tolong untuk mengekspos yang nggak bisa, betul-betul. Berarti kan institusi yang saya misalnya sebagai wartawan gitu kalah kuat banget dengan institusi yang masa sih misalnya walaupun udah tidak jadi, tapi kan mantan kota PWI waktu 2013 seharusnya bisa melakukan sesuatu ya, tapi tidak ada. Biasanya bisa cara begini, oke, wartawan di Cirebon tidak bisa, kita ngambil wartawan dari luar Cirebon, kan gitu kira-kira. Memang ada wartawan dari luar Cirebon itu sudah datang, tetapi disuruh pulang lagi, dan itu saya tahunya informasinya di 2024. Ada yang ngomong gitu, iya memang Mbak Titin, dulu kita pernah dari Jakarta ditugaskan ke Cirebon, tetapi bertemu dengan seseorang, suruh pulang lagi. Iya, tapi kok jadi aneh juga ya. Iya. Gitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya, Bu Titin dan Bang Don. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa Nusantara TV, Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast. Kita masih lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman. Bu Titin, saya ingin bicara soal waktu kematian dari Vina dan Eki yang kemarin kemudian menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk disimak ketika ada keterangan dari dua saksi, Mega dan Widi, yang mengatakan masih berkomunikasi beberapa menit sebelumnya. Apa analisa Anda? Sebetulnya kan kehadiran Widi dan Mega di 2024 saya sangat luar biasa terkejut karena itu nggak pernah ada di 2016. Widi dan Mega. Ya, tidak pernah ada. Di 2016 Ibu tidak tahu ada dua nama ini. Dua nama itu nggak pernah. Ini dapatnya dari mana? Nah, tiba-tiba kan ada salah satu podcast yang menyebutkan itu. Podcast, ya. Nah, berdasarkan podcast itu kemudian pada sidang PK Saka Tatal dihadirkanlah. Di situ lebih secara detail. Nah, tiba-tiba di sidang Saka Tatal menyebutkanlah Vina itu ngajak pergi di jam 22.10. 22.10 ya? 22.10. Kemudian dijawablah oleh Widi, nggak mau, takut dimarahin gajol, waktu itu bahasnya gitu. Ternyata gajol itu apa? Gajol itu pacarnya Widi, mantan pacarnya, dipanggilnya gajol. Ternyata ketika Pak Edwin memeriksa, kemudian juga menyatakan kalimat gajol ini sudah ada di berkas yang 2016. Di 2016 sudah ada ekstraksi handphone dan yang berbeda dengan waktu kematian sebenarnya. Ya, artinya gini, penyidik sebetulnya tahu tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Buktinya tak ada, ekstraksinya udah ada di sini. Pada jam yang disebutkan kan? Pada jam yang disebutkan. Sedangkan jam yang disebutkan itu, maaf Bu, jam yang disebutkan itu jam berapa ke berapa? Dalam putusan penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan itu terjadi jam 21.15 sampai 22.30. Sampai 22.30. Handphone ini? Handphone ini 22.10. 22.10 masih berkomunikasi antara Vina dan Widi. 22.10 kemudian waktu kematiannya, waktu penyiksaannya di dalam putusan terjadi antara
terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu dalam putusan ya, Iya. jam 21.15 sampai 22.30. Tidak ada waktu ketika ditemukan di TKP dalam keadaan sudah dalam keadaan 22.30. 22.30. Ya. Jadi hanya 22.30. beberapa menit dari terakhir kali berkomunikasi yang kemudian orang bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin terjadi pembunuhan dan pemerkosaan Pada saat itu. Ya. Gitu. Sebetulnya di pledoi saya di 2016 itu sudah disampaikan. Walaupun waktu keterangan Liga Akbar berbohong, waktu itu Liga Akbar ngomong jam 21.15 saya masih sama. Ya, kalau lihat keterangan para saksi kan Iya. mereka tidak ada Tidak di ada yang di TKP. lokasi, iya. Tidak ada. Mereka ada tadi itu di tempatnya Pak RT Iya. atau ada di warung Iya. Bu Sapati ya. Sebetulnya dari waktu di pledoi saya sudah disampaikan sangat tidak mungkin. Waktu itu 11 orang melakukan tindakannya, hanya waktunya 45 menit. Hanya pembelaan dari waktu. Tetapi ketika Widi muncul di 2024, kemudian masih ada komunikasi di 2022-10. Dia nyebutkan ada gajol, ternyata gajol ini ada di dalam berkas. Dan penyidik tidak pernah menyatakan ini. Artinya persidangan itu sama sekali tidak memperhatikan Memang tidak teliti, pembelaan ya? ibu ya. Iya. Ataukah tidak teliti atau sengaja tidak teliti ya. Ya sengaja diabaikan aja, buktinya vonisnya jatuh. Kalau CCTV Bu Titin, Anda berkeyakinan ada tidak sebenarnya CCTV? Pada sidang tanggal 17 Februari 2017 yang dihadirkan kan 4 orang penyidik yang melakukan penangkapan. Saat itu saya tanya majelis, saya bilang untuk meyakinkan saya kalau betul waktu kan 7 ya karena Saka udah putus. 7 terdakwa ini pelakunya, untuk meyakinkan majelis, untuk meyakinkan jaksa. Saya minta dihadirkan CCTV itu sidang 17 Februari. Dan tidak pernah ada CCTV-nya. Karena saya meyakini, saya kan rumah di kota, dinas di Sumber. Jadi jalur itu berapa CCTV saya ingat banget. Pasti ramai. Iya, pasti ada. Tapi saat itu ketika saya mohonkan itu, jawaban dari saksi yang merupakan anggota kepolisian dan anak buahnya pelapor menyatakan CCTV itu ada tapi gelap. CCTV itu ada tapi gelap. Biasanya Artinya kan sudah dikuasain. Iya. Artinya sudah CCTV itu ada tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada ahli dari Polres Cirebon Kota yang bisa membuka. Menurut kalau Anda? di sosmed itu ada yang bilang kalau CCTV itu merugikan polisi gelap. Ya, gelap. Tetapi kalau itu bagus untuk polisi, Tiba-tiba itu ada. terang begitu. Iya. Artinya Di sosmed ketika ya. jawabannya seperti itu, berarti kan sebetulnya CCTV itu sudah dikuasain. Iya. Sudah nggak Kalau mungkin. keyakinan Bu Titin saat ini CCTV itu masih ada disimpan. Saya juga nggak paham apakah sudah disimpan, apakah sudah dimusnahkan, karena motor juga kan sekarang di motor-motor yang disita juga nggak tahu keberadaannya di mana. Bu, itu sorry, ini kan pasti ada hubungannya dengan unit lalu lintas di setempat. Ya. Mereka punya fakta nggak bahwa betul ada kecelakaan lalu lintas pada jam yang ditentukan dan pada lokus yang kemudian diduga sebagai tempat meninggalnya Vina sama Eki nih, jatuhnya ya. Kalau anggota kepolisian dari Polsek Talun yang memeriksa oleh TKP, yang melakukan oleh PTK di situ, di persidangan punya keyakinan ini kecelakaan lalu lintas. Di persidangan? Ya, di persidangan. Karena mereka memberikan keterangan darah itu hanya ada di bagian tubuh korban perempuan. Ini 2016 gambarnya juga memang sudah dikatakan. Ya. Ini gambarnya memang memperlihatkan ini kayak orang kecelakaan lalu lintas karena ini Jatuhnya tergeletak di jalan. jalan. Tidak di tempat lain yang disebutkan sebagai tempat dia diperkosa. Ya, atau dibuang gitu. Nah, Kalau dibuang kan darahnya nggak mungkin berceceran di situ Iya. banyak di tempat awal, di TKP awal. Ini Kan hanya ada di aspal. bagian ya, Dia jalan. di Dan bagian tubuh. bagian tubuh yang terluka itu di muka. Ya. Kalau ikutin kesaksian yang Tengkurap. ada ya tengkurap begitu, lalu kemudian helmnya, Ya. ya gitu. Jadi sebetulnya anggota Polsek Talun sudah menyatakan kalau darah itu hanya ada di bagian tubuh perempuan. Kemudian ada goresan di median jalan, kemudian juga ada daging di tiang PJU yang tertinggal. Ya ini ada daging di Tiang PJU. Tiang penampang PJU itu Pak, betul. Ya ini betul kan? Ya. Ini di sini. Oh ini. Ya, itu dagingnya ditunjuk. Daging. Jadi itu Vina terlempar
lututnya pembentur itu dagingnya tertinggal di situ. Itu yang disebut kalau dalam hasil visum kan luka tajam tuh itu maksudnya. Luka benda tajam. Luka benda tajam tuh itu. Oke. Soal perdebatan apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, kami mengetahui bahwa yang terbaru ada tim khusus dari Kapolri yang 3 kali mendatangi Bu Titin. Apa yang mereka inginkan, Bu Titin? Apakah yang disebut itu adalah tim siluman yang Bu Titin pernah sampaikan? Jadi kan gini, saya juga kan ketika ini ramai, mungkin gitu dari unsur kepolisian selalu ngelihat berkas saya dicembreng-cembreng begini kan mungkin gitu. Adalah satu tim datang. Datangnya juga sebenarnya komunikasinya biasa, tapi dia begitu meyakinkan ini peristiwanya ada. Dan betul mereka pelakunya. Itu dari Polda Jabar sudah meyakini itu. Kenapa keyakinan itu bertambah? Pada saat Peggy tertangkap, Saka Tatal diperiksa di Polda Jabar. Itu tetap BAP tambahan di permintaan keterangan untuk Saka Tatal diarahkan sesuai 2016. Di situ juga saya histeris. Saya dampingi Saka waktu itu di 2024 dan saya sampai ngomong keras, Pak, masa sih tega, ini anak sudah ngomong loh, dia ada penyiksaan dulu, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang gitu, tapi tetap dipaksakan. Akhirnya karena saya juga ini gimana sih, udah 2024 udah viral masih aja di. Itu tim pertama berarti ya? Tim pertama. Itu datangnya di bulan Mei? Saya lupa ininya, tapi waktu itu ada panggilan buat Saka gitu. Nah kemudian akhirnya yang kedua kalinya datang lagi. Momennya pas apa nih? Momennya PK Saka Tatal atau PK 6 terpidana? Kayaknya sebelum PK deh. Sebelum PK 6 terpidana? Jauh sebelum PK. Oke. Kemudian datang lagi, punya keyakinan peristiwanya ada, pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi bukan 8 terpidana ini pelakunya. Berarti dari polisi sudah ragu ya? Sudah ragu. Yang kedua sudah tim ragu. dari kepolisian sebenarnya sudah mulai mengendus keraguan ya, tentang ada peristiwa yang melibatkan para terpidana ini gitu. Ya. Peristiwanya ada, tetapi bukan 8 ini terpidana. Ya. Ini tim Kapolri berarti ya? Saya nggak ngerti, nggak ngerti, karena mereka cuma ngomong tim gitu. Jadi dari 2 tim itu saya hanya kasih berkas ini. Jadi, saya kasih berkas ini dan. Jadi mereka pelajari. Lalu follow up-nya apa? Datanglah tim ya tetap begitu. Yang satu ini pembunuhan, mereka pelakunya. Yang satu ini pembunuhan, tapi bukan mereka pelakunya. Yang ketiga sebelum datang ke saya kelihatannya melakukan penyidikan sendiri dulu. Jadi datang ke saya dalam kondisi saya tahu ibu punya berkas yang lebih lengkap. Keyakinan ibu seperti kecelakaan. Saya tetap kecelakaan. Ya. Jangan-jangan setelah mereka dengar kesaksian-kesaksian yang ada di pengadilan. Bukan, sebelum PK. Ya. Jauh sebelum PK. Dan sebenarnya saya sudah punya novum itu. Tapi belum PK Saka Tatal belum digelar. Dan yang dikatakan oleh tim yang ketiga ini mereka juga setuju bahwa ini adalah kecelakaan. Belum, sebelum semua karena awalnya mereka sudah tim ketiga ini meyakini, tapi meyakinnya investigasi di lapangan menemui si A si B. Tapi mereka belum punya berkas ini. Akhirnya saya kasih semua. Silahkan dipelajari karena saya yakin ini kecelakaan. Saya juga punya novum. Apakah ada isyarat mereka bertemu lagi dengan ibu setelah mendengar kesaksian-kesaksian di dalam persidangan PK? Enggak, jauh sebelum sidang PK. Sekarang ada nggak perubahan-perubahan tertentu ibu diminta untuk ketemu gitu? Enggak. Belum. Enggak. Oke, kita akan break dulu, nanti masih kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang Pemirsa, Anda masih bersama Doncast. Ini adalah segmen terakhir kita dalam perbincangan kali ini. Bu Titin hari Senin akan dijadwalkan sebagai saksi fakta untuk persidangan PK 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki. Boleh dong dibocorin sedikit apa yang kira-kira akan diungkap? Apa yang mau disampaikan di situ, Bu? Kalau kemarin-kemarin kan yang disampaikan itu di persidangan, terutama saksi-saksi juga fakta kan menyatakan bahwa kekejaman terjadi pada saat penyidikan. Betul. Tetapi saya justru akan membuka
dokumen-dokumen yang bukan hanya di tingkat penyidikan yang merekayasa, tetapi diamini oleh pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan mengamini rekayasa itu ya. Seperti apa? Berkas setebal ini kan saya mintakan ke pengadilan. Betul. Ini setelah putusan selesai ya? Bukan, pada saat sebelum bersidang. Ketika sidang dijadwalkan tanggal sekian, saya kan udah ngajuin surat nih untuk mengajukan permohonan berkas. Untuk mendapatkan berkas. Yang diberikan pengadilan ini berkas ini. Oke. Ini yang apa yang istimewa dari berkas ini? Ini berkasnya masih P19. Jadi semua di persidangan pegangnya berkas ini P19. Jadi belum sempurna untuk dijadikan sebagai bahan dasar untuk persidangan di pengadilan. Bagaimana bisa perkara yang belum P21 kemudian persidangannya dimulai, Bu Titin? Nah, nanyanya ke kejaksaan, ke kehakiman, kenapa mereka memaksakan bersidang? Kan harusnya mereka yang. Jadi Ibu akan menyampaikan ini di persidangan Senin ya? Senin ya? Karena kan selama ini pertanyaannya begitu, ada penyiksaan nggak, bukan masalah penyiksaan secara fisik di pengadilan. Kita lihat berkas aja ini. Iya, cacat ya? Ya. Terus Kita apa lagi? Berkas-berkas lainnya. Ada berkas apa lagi yang lain? Karena di tanggal 13 September 2016 ini surat pelimpahan perkara biasa dari Kepala Kejaksaan tanggal pelimpahan perkara. Ya, P31. Artinya apa? Masih belum dilimpahkan, hanya pada BAP-nya kan. Berkas-berkasnya BAP. Dan tanggal 16 September 2016 itu sudah tahap 2. Tapi kalau bahasa penyidik tahap 2. Tapi saya juga tidak pernah nerima P21-nya. Nah, tanggal 22 September 2016 ini surat pengantar kepada ketua pengadilan untuk permohonan sidang berarti. Jadi bukan hanya jaksa ya yang kemudian memang belum selesai dengan berkasnya, tapi hakim juga mau menyidangkan perkara dengan berkas yang belum P21. Kalau kita ikutin kasusnya, ini kan seperti cepat sekali kan? Iya, ngebut ya. BAP-nya dibikin sendiri lalu kemudian disuruh orang lain. Terpidananya tanda tangan. Tanda tangan. Apalagi itu yang dibilang sama Deddy Mulyadi ketika kita interview di sini. Itu ditaruh, sudah ditulis, tinggal tanda tangan. Dan pengakuan para saksi kan, para terpidana kan mengatakan mereka menandatangani karena di bawah ancaman. Dan Rivaldi itu tidak pernah menandatangani, tapi dipalsukan tanda tangannya. Nah, ada yang dipalsukan tanda tangan. Karena di persidangan Rivaldi ngomong, saya nggak pernah tanda tangan, itu bukan tanda tangan saya. Sebetulnya Rivaldi menyatakan itu di persidangan. 2016 atau 2000? Tetapi 2016 sudah menyatakan itu di persidangan. Kan saya tahu dia ngomong. Menurut Ibu gimana ya cara hakim mengadili sampai tidak mendengar itu gitu? Saya nggak ngerti isi kepala mereka saat itu. Saya nggak ngerti isi kepala jaksa. Ya, maaf, kita kan ini kan awam ya. Tetapi sebagai jurnalis kadang-kadang saya pikir, masa hakim tidak bisa menanyakan lebih dalam atau menggali lebih dalam? Karena ini kan menyangkut nasib orang. Pidana itu kan mencari kebenaran yang material kan, Bu, bukan formil. Dan mereka harus bisa menemukan kebenarannya sehingga tidak menghukum orang yang salah. Sebenarnya gini, kalau dari dokumen saja mereka sebenarnya sudah paham ini ada masalah. Tapi dokumen itu kan orang tidak semua paham. Yang semua paham ketika adanya penusukan di dada dan perut, kemudian barang bukti berupa bajunya dibuka di persidangan, dan itu masih utuh, itu saja diabaikan oleh hakim, tidak dijadikan bahan pertimbangan. Yang begitu, misalnya orang awam kan ngerti, kenapa ditusuk kok bajunya nggak robek. Itu aja. Apalagi dokumen-dokumen gitu yang mungkin saja gitu. Mereka sebenarnya paham kok begini. Coba bayangkan Latas, pengadilan negerinya begitu. Pengadilan di tingkat atasnya, pengadilan tinggi, mestinya kan memeriksa perkara ini juga. Sama juga, ketok. Sampai di Mahkamah Agung, ketok juga. Itu kayak ketok begitu saja. Kadang-kadang sebagai awam ya. Dibaca nggak ya? Dibaca nggak ini ya? Oke, kalau bicara hari ini, seberapa yakin Bu Titin bahwa hakim MA, karena kan ini tidak diputus di hakim-hakim yang saat ini bersidang di PK ya, hakim MA kemudian akan mengabulkan PK dari baik Saka Tatal maupun PK 6 terpidana ini? Kalau saya sih sangat punya keyakinan yang luar biasa. Dari 2016, saya punya keyakinan mereka tidak bersalah, tapi dihukum dengan sangat luar biasa, dengan bantuan masyarakat, dengan bantuan media yang kemudian sama-sama membuka perkara ini. Saya punya keyakinan mereka akan pulang tahun ini. Saya akan pulang tahun ini. Sekarang pertanyaan saya, seperti apa
imajinasi ibu atau perasaan ibu if one day mereka ini dibebaskan? Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong, mungkin Sudah ada di bayangan ibu atau belum berani membayangkan? saya selalu setiap malam misalnya ini saya berharap dapat informasi PK dikabulkan. Saya ngebayangin mereka semua sujud syukur, saya ngebayangin semua orang tuanya nangis histeris. Itu yang saya selalu ngebayangin itu. Setiap malam ini kapan anak-anak pulang. Saya selalu ngebayangin itu. Jadinya saya kalau misalnya ada yang ngomong, Bu, andai saya pengen ngetok kepalanya, andai nggak dikabulkan gimana sih? Saya yang emosi gitu. Saya selalu ngebayangin itu. Karena harapan mereka gitu, Bu, bisa nggak kita pulang? Oh, semua akan pulang tahun ini. Mudah-mudahan itu terwujud, karena saya selalu setiap malam saya bayangin itu. Saya bayangin anak-anak itu pulang, dapat kabar mereka dikabulkan, kemudian mereka sujud syukur, yang lainnya juga gitu, orang tuanya histeris. Padahal kalaupun itu terjadi, saya tetap, hati saya akan tertinggal di 2016. Saya tetap mikirin mereka, gila, kalian tuh luar biasa penderitaannya. Saya tetap mikirin itu sih sebetulnya. Jadi jangan pernah nanya ke saya kalau misalnya, kalau nggak dikabulkan gimana, saya pengen ketok kepalanya. Kalau Ya, tentu ibu punya bayangan sendiri. Yang ibu sendiri ingin lakukan itu apa? yang ngapain apa, saya cuma bersyukur aja. Saya bersyukur mereka bisa pulang. Kalau lebih jauh mereka kehilangan 8 tahun dari hidup mereka ya. Apa yang Harapannya setelah mereka pulang, mereka mendapat penghargaan dengan diterima bekerja secara layak dan tidak jadi kuli bangunan lagi. Saya sih berharap ada orang yang baik yang membuka kesempatan kerja. Kemudian taruhlah mereka bersatu dalam satu perusahaan. Karena saya nganggap mereka lah justru pahlawan-pahlawannya yang berani bertahan dalam kondisi sulit apapun. Buat saya kalau mereka saat itu tidak tahan dengan penganiayaan yang luar biasa, terus sama-sama gantung diri di sana, apa yang akan terjadi? Ini nggak pernah terungkap. Ibu, betapa congkaknya kekuasaan atau para pemegang kekuasaan di bidang hukum itu sampai menghukum anak-anak seperti ini, bukan? Ya, kejamannya luar biasa. Ini masalah 7 terpidana yang dirampas hak hidupnya. Jangankan punya masa depan, kalau ini nggak terbongkar, jangankan punya masa depan. Mereka sanggup bertahan aja udah luar biasa. Orang tidak bersalah, dianiaya dengan cara luar biasa, kemudian tetap bertahan hidup di dalam sel, dan di 2024 ini semuanya terbuka. Mudah-mudahan mereka. Oke, kalau harapan untuk di luar untuk para terpidana yang saat ini sedang memperjuangkan hak mereka ya, tapi untuk orang-orang yang melakukan kesalahan pada 2016, baik itu dari penyidik, oknum kejaksaan, hakim, apa harapan Bu Titin? Saya sih serahkan ke Kapolri aja, karena sebetulnya banyak hal yang tidak saya sampaikan di media, cuman saya juga sudah sampaikan ke tim sus yang ketiga yang meyakini ini adalah kecelakaan lalu lintas. Saya sudah kasih beberapa informasi, karena saya Informasi itu berarti nama-nama? Bukan nama-nama, peristiwa-peristiwa yang tidak pernah saya ungkapkan ke media. Misalnya pada tanggal sekian ada kejadian apa, saya nggak bisa ngomong di media tanggal sekian, karena kan itu harus terkonfirmasi dengan orang yang narasumber lain yang menyatakan ke saya. Dan itu dicatat oleh tim yang datang ke Bu Titin? Ya, dari komunikasi terakhir, ini sudah menjadi atensi Bu, ini sudah menjadi pemeriksaan. Enggak, kembali lagi, tadi kan Ibu tidak merasa sebagai pahlawan ya. Tapi saya punya bayangan, banyak orang yang akan membuat Ibu sebagai pahlawan atau berpikir bahwa Ibu adalah seorang pahlawan. Publik, khususnya jika 7 terpidana ini semuanya bebas. Ya, kalau itu yang terjadi, saya akan sangat berterima kasih justru kepada masyarakat Indonesia, kepada media yang sudah mendukung. Saya paham betul pada awal-awal saya dibully, saya paham. Tapi saya nggak pikirin itu, yang saya pikirin 7 terpidana yang
memang harus menikmati kebebasan karena mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Bu Titin, kalau nanti kemudian akhirnya PK ini dikabulkan dan bebas, menurut Bu Titin itu bisa mengangkat tidak rasa bersalah Bu Titin yang Ibu bawa dari 2016 dan betapa tidak berdayanya pada waktu itu? Kalau saya sih bukan masalah saya bersalah atau tidak sih. Kan sebenarnya saya sudah lakukan banyak hal, cuman dukungannya yang tidak. Justru saya kembalikan kepada dulu masyarakat yang mendemo gitu juga, penyidik-penyidik yang waktu itu memaksakan peristiwa ini, kemudian juga ditingkat karena waktu sidang 2016 kan dari Kejaksaan Tinggi hadir. Ibu, apakah cukup mampu Ibu menangani perkara ini, termasuk ke lapangan, termasuk bertemu misalnya untuk mencari foto tadi itu, membiayai ini semua, bagaimana caranya? Ya, alhamdulillah saya juga, saya sih nggak berpikir macam-macam lah. Tetapi memang kalau rezeki sih selalu ada gitu. Karena buat saya juga, ya itu karena saya berpikirnya gini, apa yang saya lakukan sekarang itu nggak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan 8 terpidana. Saya selalu mikir gitu, makanya saya nggak pernah mikir materi. Lagian saya juga bukan orang yang harus penampilan yang gimana, enggak. Saya tuh udah biasa misalnya kalau saya mengejar sesuatu ada kendaraan saya. Ini nggak ada kendaraan, saya naik komprengan, itu udah biasa karena saya jiwanya jiwa wartawan banget gitu. Saya misalnya naik Grab aja nggak ada duitnya, naik ojek itu tuh udah biasa saya lakukan. Jadi buat saya tuh itu bukan hal yang harus saya pikirin berat, karena ya itu saya lebih mikir 8 terpidana ini pulang tahun ini gimana pun caranya. Jadi tahun ini kalau bisa pulang. Iya. Bayangkan seorang yang mereka sebut sebagai lawyer kampung berjuang seperti ini, Bu. Mudah-mudahan perjuangan di 2024 ini akan membuahkan hasil yang manis ya, Bu Titin. Mudah-mudahan pulang. Saya lega banget ketika itu terjadi. Dan itu saya selalu berpikir positif. Tiap malam saya mikirin itu, aduh anak-anak Sudah ditanamkan di kepala ya, Bu Titin, jadi mudah-mudahan akan jadi terus dengar kenyataan. kabar, terus syukur gitu, orang tuanya ini, itu selalu saya selalu setiap mau tidur saya bayangin itu. Saya harus berpikir positif itu. Karena ini sebuah kayak semula itu kan seperti Mission Impossible. Dan sekarang sudah ada titik terang kan, Bu ya. Dan buat Bu Ada Titin, perasaan yang berubah ketika itu hanya dalam bentuk sebuah keyakinan pada awalnya. Lalu kemudian keyakinan ini berubah menjadi buah nyata gitu. Sekarang persidangan PK sudah mulai jalan. Lalu kemudian kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat dan tanda kutip mungkin menikmati keputusan di mana mereka dibebaskan. ya, mudah-mudahan saja kita nantikan dan kita akan terus kawal, Bu Titin. Semoga nanti memang jalannya lancar dan dimudahkan dan dipercepat juga. Saya kira publik layak berterima kasih kepada Bu Titin dengan segala perjuangannya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Titin sudah hadir di Doncast. Oke, dan pemirsa demikianlah episode Doncast kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bustus Lamun. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.